Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Pada tahun 1875, yang terhormat Ayahanda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Hadrat Mirza Ghulam Murtadha Sahib, pada masa-masa terakhir kehidupan beliau, memutuskan untuk membangun masjid jami di Qadian. Lalu beliau membeli sebidang tanah yang luas di atas area tanah yang lebih tinggi di pertengahan Qadian. Lalu dimulailah pembangunan masjid. Masjid tersebut diberi nama Masjid Aqsa. Persiapan awal yang dilakukan atas dasar gerakan dan campur tangan ilahi ini dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia oleh orang-orang bodoh dan tidak berakal pada masa itu. Namun sebenarnya mereka tidak memahami bahwa atas kehendak ilahi dari kampung yang tidak dikenal ini, cahaya petunjuk akan menerangi, yang pancaran cahayanya akan keluar dari tempat yang tidak dikenal ini, memancar hingga ke tempat yang sangat jauh. Pembangunan Masjid Aqsa dimulai pada akhir tahun 1875 dan pada bulan Juli tahun 1876 pembangunan selesai. Ketika pembangunan masjid lebih kurang telah selesai, yang terhormat Ayahanda Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa ayahanda beliau telah mewasiatkan, kuburkanlah jenazah saya pada salah satu pojok masjid ini, supaya nama Allah Ta'ala yang Maha Esa senantiasa menggema di telinga saya. Mudah-mudahan hal itu bisa menjadi sarana pengampunan bagi saya. Dan sesuai dengan wasiat tersebut, Ayahanda Hadrat Masih Maud alaihi salam dimakamkan di satu penjuru halaman Masjid Aqsa, persis pada tempat ketika beliau berdiri untuk memberikan tanda. Ketika Masjid Aqsa dibangun di Qadian, ini merupakan masjid yang megah. Kubah yang dipasangkan di Masjid Aqsa pun menggunakan desain bangsa Mughal, dan di setiap pojoknya terdapat 4 menara yang membuatnya semakin bertambah indah. Pada masa itu, masjid tersebut dapat menampung sekitar 200 jamaah sholat. Pada tahun 1889, ketika Jemaat Ahmadiyah didirikan, orang-orang mulai berdatangan ke Qadian, sehingga masjid tersebut mulai terasa sempit untuk para jamaah. Untuk itu, pada tahun 1900, sedemikian dirasa perlu untuk memperluas halaman masjid ke arah sebelah timur, sehingga makam Ayahanda Hadrat Masih Maud alaihi salam posisinya berada di halaman masjid. Pada masa Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam, berkat perluasan yang pertama kali dilakukan, masjid tersebut dapat menampung 2000 jamaah salat. Dan hingga tahun 1910, masjid tersebut tidak mengalami perubahan. Pada halaman Masjid Aqsa terletak Minaratul Masih, yang pondasinya telah diletakkan pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan pembangunannya selesai pada masa kekhalifahan yang kedua. Di antara sekian banyak keistimewaan, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Masjid Aqsa adalah Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam biasa melakukan salat berjamaah 5 waktu di masjid ini. Wabil khusus, sebelum Masjid Mubarak dibangun, beliau alaihi salatu wassalam biasa mendirikan salat di masjid ini dan menyibukkan diri untuk melakukan zikir ilahi. Masjid Aqsa Qadian juga mendapatkan kemuliaan, yakni pada mihrab bagian tengah pada bangunan lama. Pada tanggal 11 April 1900, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan khutbah secara spontan dalam bahasa Arab pada Hari Raya Idul Adha, yang dikenal dengan nama khutbah ilhamiyah. Sesuai dengan keputusan ilahi, pondasi penyebaran Islam yang kedua diletakkan di Masjid Aqsa Qadian inilah pada bulan Desember 1891. Ini merupakan kesempatan yang bersejarah
ketika perkumpulan bersejarah yang pertama dalam Jemaat Ahmadiyah dan permulaan jalsah salanah yang pertama diadakan di masjid ini. Pasca kewafatan Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam, di bawah kepemimpinan rohani Khilafat Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah terus menapaki kemajuan yang gilang gemilang. Sebagaimana pada tahun 1910, pada masa kekhalifahan yang pertama, Masjid Aqsa Qadian mengalami perluasan. Perluasan Masjid Aqsa yang ketiga dilakukan pada tahun 1938 pada masa Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu. Bagian selatan masjid mengalami pelebaran sehingga dari sisi keluasannya menjadi 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Pada tanggal 7 Januari 1938, untuk pertama kalinya Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah Jum'ah dengan menggunakan pengeras suara di masjid ini. Dan peristiwa yang bersejarah ini pun terjadi di masjid ini. Pada tahun 1944, Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu di Masjid Aqsa Qadian ini jugalah mendakwakan diri sebagai Muslih Mau'ud. Pada tahun 1991, ketika Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala melakukan kunjungan ke Qadian Darul Aman, beliau melakukan salat berjamaah 5 waktu di Masjid Aqsa Qadian. Dan di Masjid Aqsa Qadian ini jugalah beliau mengadakan majlis irfan. Tahun 2005 merupakan tahun yang bersejarah, yang mana pada tahun tersebut Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz melakukan lawatan ke Qadian Darul Aman. Pada kesempatan itu, Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasril aziz pada hari Jum'ah Mubarak tanggal 16 Desember 2005 menyampaikan khutbah Jum'ahnya di masjid ini dan ditayangkan secara langsung melalui MTA, dan itu merupakan kali pertama di mana khutbah Khalifatul Masih ditayangkan secara langsung dari Qadian Darul Aman dan disaksikan oleh seluruh dunia. Pada masa berberkat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, pada kesempatan seabad Khilafat Ahmadiyah, Masjid Aqsa Qadian mengalami perluasan untuk yang keempat kali. Di bawah pengawasan dan bimbingan Sayyidina Huzuri Anwar ayyadahullahu ta'ala binasril aziz dan dengan bantuan para pakar dalam bidang konstruksi, bangunan lama Masjid Aqsa Qadian mulai diperbarui. Seluruh pondasinya semakin diperkuat dengan menggunakan pondasi tiang pancang. Begitu juga bagian yang menyatu dengan halaman Masjid Aqsa Qadian, di atasnya dibangun blok baru 3 lantai masjid. Bangunan yang dirobohkan untuk perluasan Masjid Aqsa dibangun oleh seorang penentang pada masa Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam. Berkenaan dengan bangunan tersebut, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam telah bersabda bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepadaku bahwa suatu saat nanti bangunan ini akan menjadi bagian dari masjid. Untuk itu janji ilahi tersebut pada masa khilafat kelima yang penuh berkat telah tergenapi dengan penuh keagungan. Bangunan baru Masjid Aqsa Qadian ini terdiri dari 3 tingkat. Di dalamnya terdapat aula yang luas. Setiap aulanya memiliki ukuran 7.200 feet. Aula-aula yang luas tersebut dibangun dengan teknik khusus, yakni teknik struktur, sehingga tidak memerlukan tiang-tiang pada pertengahannya. Untuk mengakses bangunan baru Masjid Aqsa Qadian, terdapat 1 tangga yang lebar pada bagian depan dan juga telah dibuatkan tangga kecil pada bagian utara. Pada bangunan Masjid Aqsa yang luas ini, pada sekeliling mihrab bagian luarnya dipasangkan keramik marmer.
bersamaan dengan pendirian bangunan baru Masjid Qadian, pada bagian lantai dasar Masjid Aqsa pun dilakukan perluasan. Pembangunan bagian baru Masjid Aqsa dan seluruh tugas renovasi lantai dasar selesai pada bulan Desember tahun 2010. Atap bangunan lama Masjid Aqsa Qadian yang dibangun pada zaman Khalifah kedua, yang terdiri dari balok-balok besi dan kayu, telah rapuh. Untuk itu telah dilakukan renovasi untuk memperbaiki bagian tersebut. Atas petunjuk Sayyidina Huzur Anwar Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz, pada sisi lain masjid pun telah dipasangkan kubah. Untuk itu pada bagian depan bangunan lama Masjid Aqsa Qadian pun mengalami perubahan dengan dibuatkan mihrab-mihrab. Pada bagian tengah masjid dibuatkan pintu masuk yang lebar dan di atasnya dipasangkan kubah dan juga menara. Saat ini Masjid Aqsa Qadian telah menjadi sedemikian rupa megah dan indah dan menggemakkan gaung tauhid ilahi. Dan ini telah menjadi satu tanda agung akan dalil kebenaran Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dalam menakbirkan perluasan masjid ini sebagai bentuk kemuliaan Islam, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, berkat karunia dan kasih sayang Allah Ta'ala, Masjid Qadian yang telah dibangun oleh almarhum ayah saya di atas lahan tanah yang tinggi dan diapit oleh 2 pasar, saat ini telah diperluas untuk menzahirkan kemuliaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.